Setelah mengalahkan relik laba-laba yang merupakan relik terakhir kunci menuju Great Prison, kemudian Jong Hyun juga mendapatkan informasi dari Vulture Zeus tentang lokasi dari pintu Great Prison. Jong Hyun dan timnya mulai bergerak meski sekarang mereka tengah diserang oleh Pandora yang takut Jong Hyun membuka Great Prison. Apa yang akan dilakukan Jong Hyun untuk masuk ke Great Prison melepaskan Crow? Nah, mari kita lihat di alur cerita Kaisar Relik part 24. Setelah markas Jong Hyun diserang, mereka langsung kabur dari sana. Jong Hyun memutuskan untuk tidak menggunakan relik agar Pandora tidak merasakan kerjasama Jong Hyun dan Vulture Zeus. Mereka berlari seperti betul disergap yang membuat Pandora bingung. Pandora yang kehilangan jejak Jong Hyun langsung membuat Eve Rockford marah. Mereka kemudian ditugaskan untuk segera mencari Jong Hyun. Jong Hyun sendiri itu tengah melakukan pengintaian tentang jalan masuk yang dikabarkan oleh Vulture Zeus. Semua sesuai dengan informasi yang diberikan. Jong Hyun pun mempercayai relik burung tersebut. Keduanya kemudian bertemu. Mereka membahas untuk melakukan serangan penyergapan untuk membuka Great Prison. Vulture kemudian menyinggung tentang kunci dari Great Prison sudah awaken atau tidak. Nah, hal ini itu membuat Crow bingung karena ternyata Prometheus mengubah aturan untuk membuka Great Prison. Jong Hyun harus mengawekan semua relik kunci dari 7 makam utama. Hal ini ternyata sangat rumit karena butuh waktu lama tuh, serta pengorbanan yang banyak. Mereka di situ menemui jalan buntu, tapi siapa sangka mereka mendapat cahaya besar. Seal of Heaven milik Jong Hyun ternyata relik tingkat spesial yang bisa menunjukkan pemegangnya sebagai salah seorang wali majesty. Hal ini akan menjadi kunci mereka untuk membuka Great Prison. Nah, saat malam tiba, Jong Hyun langsung melakukan penyerbuan. Tidak pakai lama, sebuah ledakan terjadi di tempat pasukan Pandora berjaga. Setelah melakukan serangan, Jong Hyun siap memulai pertarungan. Mereka unggul dengan mudah. Tapi satu hal yang tidak terduga terjadi. Sol Ah malah berhasil dikalahkan oleh satu relik berbentuk robot. Julian kemudian mengatasinya, namun relik ini itu tiba-tiba berubah menjadi slime dan menyudutkan Julian karena slime itu tidak bisa diserang oleh petir Julian. Jong Hyun langsung mengeluarkan Z. Satu serangan besar membuat slime itu hancur. Crow tuh kemudian keluar dan mengatakan itu adalah relik aneh yang Pandora buat. Hal ini menjadi gawat karena relik tersebut itu makin sempurna. Karena relik tadi bisa berubah-ubah sesuai dengan kelemahan lawan. Tidak lama kemudian, Vulture Zeus muncul. Dia tuh marah karena keributan yang dilakukan Jong Hyun. Mereka harus bergegas mencari pintu gerbang Great Prison. Pintu ini ternyata sebuah relik berbentuk tengkorak. Relik ini tidak ingin membuka pintu Great Prison, tapi Jong Hyun langsung memperlihatkan relik Seal of Heaven. Dengan begini, relik tengkorak tadi langsung membuka pintu menuju Great Prison. Jong Hyun dan timnya jatuh dalam dimensi lain. Tidak butuh waktu lama, mereka sampai di Great Prison. Mereka sedang di lantai dasar di tempat yang menyeramkan tersebut. Vulture langsung menagih janji Jong Hyun untuk melepas Zeus. Namun, Jong Hyun punya rencana lain. Dia memasukkan Vulture ke dalam Van Gogh dan mengutamakan untuk menyelamatkan Crow terlebih dahulu. Jong Hyun bilang urusan Zeus itu bisa nanti saja. Crow yang sudah ada di sana kemudian mengatakan dia ada di bagian terdalam dari Great Prison. Hal ini tentu tidak mudah untuk ditemukan. Tapi itu juga jadi satu-satunya jalan karena relik Seal of Heaven juga tidak bisa direstorasi oleh Jaeha. Jadi mereka semua secara teknis tengah terjebak di sana. Lalu untuk masuk ke bagian terdalam Great Prison itu juga tidak mudah. Jong Hyun butuh mengawaken 7 relik makam utama menjadi sebuah relik kunci. Awaken ini rumit karena butuh pengorbanan. Jong Hyun tidak ambil pusing sebenarnya karena menurutnya relik bisa jadi bahan awaken tersebut. Lalu kita keluar di bagian luar dari Great Prison. Jalan masuk Jong Hyun itu ternyata didatangi oleh Prometheus. Dia sendiri yang akan masuk ke dalam Great Prison untuk memastikan Jong Hyun tidak akan bisa keluar lagi. Di dalam Great Prison, Jong Hyun sedang menyerang semua relik penjaga yang dia lihat untuk mengawaken kunci Great Prison. Tapi tiba-tiba sebuah cahaya muncul di Great Prison. Cahaya tadi ternyata Prometheus yang sudah sampai di sana. Para penjaga Great Prison yang ada di tempat tersebut sempat mengolok-ngolok Prometheus, mengatakan raksasa ini adalah penyusup bodoh.
Tapi mereka disadarkan oleh Prometheus. Dengan ketakutan, para penjaga dari lantai bawah Great Prison dikumpulkan. Prometheus menyambar para penjaga dengan petir karena tidak mengetahui di mana Jong Hyun berada. Mereka tidak becus menjaga lantai tersebut. Sekarang, Prometheus memerintahkan mereka semua untuk menaikkan penjagaan hingga bagian terdalam dari Great Prison. Kedatangan dari Prometheus jelas membuat Great Prison makin dijaga dengan begitu ketat. Jong Hyun tahu hal ini berbahaya, tapi dia tetap harus mengawaikan kunci Great Prison. Makanya dia mulai menyerang beberapa penjaga yang jauh dari lokasi Prometheus. Namun, salah satu penjaga di sana malah bisa menangkap Jong Hyun dan membuat sebuah ledakan besar terjadi. Keributan yang terjadi di lokasi Jong Hyun itu memancing banyak relik menuju lokasi tersebut, tidak terkecuali raksasa Prometheus. Jong Hyun terjepit karena Prometheus mulai menggunakan petir Zeus untuk menyerang. Nah, yang tidak Prometheus tahu, Jong Hyun malah senang. Seluruh penjaga yang di sana itu diserang Jong Hyun untuk menjadi material dalam mengawaken kunci Great Prison. Dalam waktu singkat, Jong Hyun berhasil mengawaken kunci pertama, yaitu Ramses. Saat Prometheus sadar, itu sudah terlambat karena Jong Hyun dan timnya sudah berteleport menuju pintu Great Prison ke lantai berikutnya. Relik Ramses kemudian berubah menjadi sebuah cincin yang merupakan kunci dari pintu tersebut. Saat Jong Hyun mengangkat relik tersebut, pintu lantai 1 Great Prison terbuka dan mereka semua masuk di sana. Di lantai 1 ini, nuansanya sangat suram. Jong Hyun dan timnya dikelilingi berbagai tanaman rambat. Saat Jong Hyun sampai di sana, Vulture Zeus itu keluar dan membuat keributan. Dia merasakan kalau di lantai itu ada Zeus. Namun karena Vulture terlalu berisik, Jong Hyun mengembalikannya dalam Van Gogh. Setelah itu, para penjaga lantai ini mulai datang, tapi mereka itu membuat hal aneh. Mereka malah kabur sambil memanfaatkan jebakan. Nah, ternyata hal ini dilakukan untuk mengulur waktu agar Prometheus sampai di sana. Saat Prometheus datang, Prometheus percaya diri kalau Jong Hyun tidak akan bisa kabur karena tidak ada lagi relik yang bisa dia gunakan sebagai material. Untuk sekarang, Jong Hyun tidak punya banyak pilihan, jadi dia hanya memilih kabur. Nah, tiba-tiba semua relik yang ada di sana mulai berkomunikasi dengan Jong Hyun bahwa mereka masih punya kekuatan juang melawan Prometheus. Jong Hyun melepaskan mereka semua dengan kunci yang dia pegang. Tidak pakai lama, semua relik ini menyerang Prometheus meskipun mereka hancur lebur dalam waktu singkat. Dalam pelarian ini, Jong Hyun punya ide. Dia masuk ke dalam Van Gogh dan bertemu dengan Vulture. Mereka berbicara tentang Zeus. Jong Hyun akan melakukan hal tidak terduga. Dia tuh bakal ke tempat Zeus ditahan. Jong Hyun berencana melepaskan dewa terkuat dalam mitologi Yunani tersebut. Dengan begini, Jong Hyun dan Vulture sepakat untuk membebaskan Zeus. Tapi ada satu masalah lagi. Vulture yang sekarang menyamar menjadi nyamuk ternyata tidak tahu di mana lokasi pasti tempat Zeus ditahan. Makanya Jong Hyun berusaha untuk menghubungi Crow. Tapi untuk pertama kali relik gagak ini malah tidak keluar. Hal yang tidak diketahui oleh Jong Hyun, Crow ternyata disekap oleh para penjaga yang menahannya. Jadi komunikasi dengan Jong Hyun langsung terputus total. Di tengah kebingungan ini, Jong Hyun tetap bisa sampai ke tempat di mana Zeus ditahan. Setelah Vulture melakukan pengintaian, mereka ternyata hanya butuh untuk memancing para penjaga keluar dari sana. Jumlah penjaganya itu juga tidak banyak. Jong Hyun tersenyum mendengar hal tersebut akan mudah. Di tempat Prometheus, dia juga sudah selesai nih mengakhiri semua relik yang menentangnya. Dia hanya harus mencari Jong Hyun sekarang. Saat Prometheus sadar lokasi Jong Hyun, dia sudah sangat tegang karena aura dari Jong Hyun itu berada di penjara milik Zeus. Apa yang dirasakan Prometheus tadi ternyata benar. Jong Hyun sudah masuk di dalam penjara tersebut. Saat masuk lebih dalam, Jong Hyun tersenyum lebar melihat ada ratusan relik dewa Yunani dalam penjara tersebut. Di sana, Jong Hyun langsung mengungkapkan rencana besarnya. Dia tidak akan membebaskan Zeus dengan gratis. Jong Hyun akan membebaskannya hanya jika Zeus ingin mengakui Jong Hyun sebagai pemilik. Dengan cepat, Zeus juga merasakan keberadaan Jong Hyun yang merupakan tiket keluarnya dari sana. Saat mereka berhadapan, Zeus mengakui Jong Hyun kuat karena kekuatan dominasi dan juga kunci Great Prison yang dia miliki. Tapi Zeus tidak ingin membuat kontrak dengan Jong Hyun.
Dia ternyata lebih memilih tertahan di sana daripada menjadi bawahan manusia. Jonghyun kaget karena dia mengira Zeus sangat ingin kabur dari sana, karena tentu tidak nyaman jika raja para dewa Yunani tersebut terus ada di dalam penjara. Hal ini membuat negosiasi mereka terhenti karena hal itu menjadi rumit sekarang. Kemudian, satu hal tidak terduga terjadi. Prometheus mendekat ke arah sana dan membuat sebuah guncangan besar. Semua relik yang terkurung marah, tidak terkecuali Zeus. Zeus memperlihatkan ekspresi kebencian pada Prometheus. Jonghyun mengambil kesempatan ini dengan mengatakan dia bisa dengan mudah mengeluarkan Zeus untuk membalas dendam pada Prometheus. Zeus yang dipenuhi dendam kemudian bersumpah setia pada Jonghyun supaya bisa keluar melawan Prometheus yang memenjarakannya. Tidak lama setelahnya, Prometheus masuk ke dalam penjara tersebut. Jonghyun sudah mengaktifkan kuncinya, namun ditertawakan karena tidak ada penjara yang terbuka. Prometheus dan anak buahnya itu cuma tidak tahu kalau Jonghyun bukan membuka penjara duluan, tapi dia malah menutup penjara tersebut sebagai perangkap agar Prometheus dan anak buahnya itu tidak kabur. Sekarang, Jonghyun mulai membuka pintu penjara para dewa Yunani, tidak terkecuali Zeus, yang tersenyum melihat musuhnya Prometheus. Semua relik Yunani ini menyerang para penjaga dengan mudah. Prometheus sampai kewalahan mengkoordinir anak buahnya. Tapi Prometheus salah mengkhawatirkan orang lain karena Zeus lah yang akan menjadi lawannya. Prometheus coba menyerang dengan petir, tapi hal itu tentu berakhir buruk. Petir tadi dengan mudah kembali ke tangan Zeus. Zeus memperlihatkan kalau petir di tangan Prometheus itu tidak mencapai kemampuan maksimal. Petir Zeus ini bisa berubah menjadi warna emas dan menyerupai seekor burung raksasa saat digunakan untuk menyerang. Dalam sekali serang, Prometheus langsung dikalahkan. Prometheus kembali menjadi bentuk aslinya, yaitu sebuah obor berapi biru. Semua relik Yunani yang marah pada Prometheus itu kemudian antri untuk membalas dendam. Hal yang wajar sih untuk seorang pengkhianat sekelas Prometheus. Setelah semua selesai mendapat giliran untuk membalas dendam, Jonghyun kemudian menagih Zeus untuk membuat kontrak. Tapi siapa sangka, relik dewa Yunani ini tidak mau menepati janjinya. Dia ternyata tidak ingin tunduk pada Jonghyun dari awal bertemu. Zeus merasa dirinya lebih kuat dari Jonghyun, jadi untuk apa patuh pada manusia. Tapi Zeus tidak tahu, saat dia ingin kabur dari sana, semua relik bawaan Zeus tiba-tiba merasakan kesakitan. Sebuah ledakan kecil terus terjadi dan berulang. Hal ini ternyata datang dari Code of Hammurabi milik Jonghyun. Jonghyun menggunakannya saat perjanjian dengan Zeus. Makanya saat Zeus memutuskan berkhianat, semua anak buah Zeus menerima akibat pengkhianatan tersebut. Jonghyun bilang kalau itu semua belum seberapa karena jika Zeus membangkang lebih jauh, pisang Zeus yang bakal copot. Zeus menganggap itu omong kosong, tapi saat Zeus kebetulan menyerang, pisangnya sudah tergeletak di lantai dan membuat raja para dewa itu langsung pingsan. Akhir memalukan dari Zeus ini kemudian digunakan Jonghyun sebagai kesempatan untuk memanen semua relik dewa Yunani yang ada di hadapannya. Dalam sekejap, pertarungan terjadi. Jonghyun yakin kalau dia bisa memenangkan hal itu dengan mudah. Karena ledakan yang sebelumnya terjadi, itu sudah melemahkan para relik Yunani yang ada di sana. Kemudian, sebuah hal tidak terduga terjadi. Relik Hades dan Poseidon muncul. 2 dari 3 elit dewa Yunani. Hal itu tidak menjadi soal bagi Jonghyun. Dia kemudian mengeluarkan Osiris dan Anubis untuk bertarung di pihaknya. Sekarang adalah pertarungan relik dewa melawan relik dewa. Perang ini pun terus membesar. Nah, setelah perang ini berlangsung beberapa saat, Jonghyun berhasil menang dan memasukkan semua relik Yunani ke dalam Van Gogh. Saat Jonghyun dan timnya keluar, suasana lantai ini banyak berubah. Sejak Prometheus kalah, para penjaga mulai menyerang Jonghyun. Hal ini sebenarnya kabar baik, karena Jonghyun bisa mendapat material untuk mengawaken kunci Great Prison berikutnya. Satu masalah sekarang adalah Crow yang tidak bisa berkomunikasi. Jadi, tim Jonghyun seperti kehilangan kompas. Perjalanan ini tentu saja akan sulit, tapi bukan tidak memiliki arah.
Saat mereka membicarakan bagaimana melanjutkan perjalanan, Jong Hyun malah diserang oleh kelompok penggali makam. Hal ini aneh karena harusnya penggali selain mereka itu tidak bisa masuk. Dengan cepat, Jong Hyun menangkap semua penggali tersebut dan menginterogasi mereka. Ya, sebaiknya para penggali ini jujur karena Jong Hyun sedang pusing 7 keliling. Dari para penggali yang ditangkap tadi, Jong Hyun mendapat informasi kalau di luar itu ada banyak makam aneh yang terbuka di dunia. Makam ini ternyata menjadi pintu masuk dari Great Prison. Dan anehnya, orang-orang bisa masuk ke sana dengan bebas. Tidak seperti Jong Hyun tadi yang memerlukan Seal of Heaven. Hal membingungkan yang terjadi tadi kemudian dijelaskan oleh Ramses. Dia mengatakan kalau fenomena itu terjadi karena Jong Hyun yang membuka banyak penjara sekaligus. Hal itu membuat kebocoran di dunia luar. Nah, karena jika banyak tim penggali yang terus berdatangan, Jong Hyun berusaha menutup semua pintu yang sudah bocor tadi. Dalam sekejap, semua pintu Great Prison yang ada di luar kemudian tertutup dengan sendirinya. Jong Hyun kemudian melanjutkan perjalanan setelah mengurung semua penggali yang tadi menyerangnya. Saat bepergian lagi, Jong Hyun malah diserang oleh sebuah kabut misterius. Hal ini tidak bisa mereka lawan karena tidak memiliki bentuk fisik. Makanya Jong Hyun memerintahkan semua orang untuk kabur dari sana. Tapi ternyata mereka mendapat sebuah jalan buntu. Jong Hyun kemudian memerintahkan Rope untuk membuat sebuah jembatan agar mereka bisa kabur. Di momen ini, Seal of Heaven kemudian bereaksi. Relik ini ternyata bereaksi dengan sesuatu yang ada di sana. Ramses kemudian keluar dan mengatakan kalau Seal of Heaven itu beresonansi dengan sebuah relik yang ada di dasar lembah gelap di bawah mereka. Mendengar kalau di bawah sana ada relik, Jong Hyun tentu tertarik untuk mendapatkan relik tersebut. Tapi, bagaimana dia akan melakukan hal tersebut, itu yang jadi misteri dari video selanjutnya. Untuk hari ini, sampai jumpa dulu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan Isekai.